Kisah dua jasad sahabat Nabi yang utuh. Sebagaimana lazimnya kita mengetahui bahwa apabila mayat sudah dikubur pasti akan segera mengalami proses pembusukan dan penguraian, apalagi mayat yang sudah dikubur dalam waktu yang sangat lama. Namun dengan kuasa Allah, kita bisa temui banyak fakta dan bukti yang sangat kuat bahwa mayat atau jenazah para syuhada atau orang yang mati syahid atau martir, para nabi, dan orang-orang suci atau waliullah itu tetap segar bugar dan tidak mengalami proses pembusukan ketika kuburan mereka itu digali kembali. Salah satunya adalah peristiwa yang sangat luar biasa ini, yang sempat menghentak publik dunia, terutama penduduk di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 1932, bertepatan dengan tahun 1351 Hijriah, Raja Irak yang bernama Shah Faisal I bermimpi di mana dalam mimpinya, ia ditegur oleh Hudzaifah al-Yamani, salah seorang sahabat Nabi SAW yang berkata, "Wahai Raja, ambillah jenazahku dan jenazah Jabir al-Ansori, juga salah seorang sahabat Nabi SAW, dari tepian sungai Tigris dan kemudian kuburkan kembali di tempat yang aman, karena kuburanku sekarang dipenuhi oleh air. Kuburan Jabir juga sendiri dipenuhi oleh air." Mimpi yang sama terjadi berulang-ulang pada malam-malam berikutnya, akan tetapi Raja Faisal I tidak peduli dengan mimpi itu karena ia merasa ada hal-hal lain yang jauh lebih penting dalam kehidupannya yang berupa urusan-urusan kenegaraan. Pada malam ketiga, Hudzaifah al-Yamani hadir dalam mimpi mufti besar Irak. Hudzaifah al-Yamani berkata dalam mimpi sang mufti itu, "Aku telah memberitahukan raja 2 malam sebelumnya untuk memindahkan jenazahku, akan tetapi tampaknya ia tidak peduli. Beritahukanlah kepada raja agar ia mau sedikit berempati untuk memindahkan kuburan-kuburan kami." Raja Faisal I 1883 hingga 1933. Lalu setelah mendiskusikan masalah ini, Raja Faisal disertai oleh Perdana Menteri dan Mufti Besar bermaksud untuk melaksanakan tugas ini. Diputuskan bahwa Mufti Besar akan memberikan fatwa mengenai hal ini dan Perdana Menteri akan menyampaikan pernyataan pers supaya semua orang tahu tentang rencana besar ini. Kemudian diumumkanlah kepada publik bahwa rencana ini akan dilangsungkan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat zuhur dan asar. Kuburan kedua sahabat Nabi itu akan dibuka dan jenazahnya akan dipindahkan ke tempat lain. Karena pada waktu itu sedang musim haji, maka para jamaah haji yang sedang berkumpul di kota Mekah, mereka meminta Raja Faisal I untuk menunda rencana itu selama beberapa hari agar mereka juga bisa turut menyaksikan dengan mata kepala sendiri proses ekskavasi dari kedua tubuh sahabat Nabi itu. Mereka ingin agar proses ekskavasi itu ditunda hingga mereka selesai beribadah haji. Akhirnya Raja Faisal setuju untuk menangguhkannya dan mengundurkannya hingga tanggal 20 Zulhijjah. Setelah sholat zuhur dan asar, pada tanggal 20 Zulhijjah tahun 1351 Hijriah bertepatan dengan tahun 1932 Masehi, orang-orang berdatangan ke kota Baghdad. Dan yang datang ketika itu bukan hanya kaum muslimin, melainkan juga dihadiri oleh banyak non-muslim. Mereka berkumpul di kota Baghdad hingga penuh sesak. Ketika kuburan Hudzaifah al-Yamani dibuka, segera mereka melihat bahwa kuburan itu dipenuhi air di dalamnya. Tubuh Hudzaifah al-Yamani diangkat dengan menggunakan katrol dengan sangat hati-hati agar tidak rusak, dan kemudian jenazah yang tampak masih sangat segar itu dibaringkan di sebuah tandu. Kemudian Raja Faisal beserta Mufti Besar, Perdana Menteri dan Pangeran Farouk dari Mesir mendapatkan kehormatan untuk mengangkat tandu itu bersama-sama dan kemudian meletakkan jenazah segar itu ke sebuah peti mati dari kaca yang dibuat khusus untuk menyimpan jenazah-jenazah itu. Selanjutnya tubuh Jabir bin Abdullah al-Ansori juga dipindahkan ke peti mati dari kaca yang sama, dengan cara yang sama hati-hatinya dan dengan segenap penghormatan. Prosesi pemindahan jenazah 2 sahabat Nabi yang mulia. Pemandangan yang sangat menakjubkan itu sekarang sedang dilihat oleh banyak orang laki-laki dan perempuan, muda dan tua, miskin dan kaya, muslim dan non-muslim. Kedua jenazah suci dari sahabat sejati Nabi yang kurang dikenal kaum muslimin ini kelihatan masih segar dan tak tersentuh oleh bakteri pengurai sedikit pun. Keduanya dengan mata terbuka, mata yang telah menatap sinar kenabian. Kedua jenazah mulia yang menggemparkan dunia dan membuat semua yang menyaksikan saat itu terperangah dan tak bisa menutup mulutnya. Kebisuan pun mengharu biru. Mereka seolah tak percaya dengan apa yang mereka saksikan pada hari itu. Selain tubuh keduanya yang tampak segar bugar, juga peti mati mereka yang juga tampak masih utuh dan baru. Bahkan pakaian yang mereka kenakan pada saat dikubur semuanya utuh, dan kalau dilihat sekilas, kedua sahabat Nabi dan pahlawan Islam ini tampak seperti masih hidup dan hanya terbaring saja. Kedua jasad suci ini akhirnya dibawa dan dikebumikan kembali ke kuburan yang baru, tidak jauh dari kuburan sahabat sejati Nabi lainnya, yaitu Salman Al-Farisi, yang terletak di Salman Pak kurang lebih 30 mil jauhnya dari kota Baghdad.
Kejadian ajaib ini sangat mengundang kekaguman para ilmuwan, kaum filsafat, dan para dokter. Mereka yang selalu mampu berkicau memberikan analisa sesuai dengan bidangnya masing-masing, kali ini hanya tertunduk bisu, terkesima dengan keajaiban yang teramat langka ini. Maka baru Jabir bin Abdullah Al-Ansori, salah satu dari mereka adalah seorang ahli fisiologis dari Jerman yang kelihatan sangat tertarik dengan fenomena ini. Ia sangat ingin melihat langsung kondisi tubuh jenazah kedua sahabat Nabi itu yang telah dikuburkan selama 1300 tahun lamanya. Oleh karena itu, ia serta-merta langsung mendatangi mufti besar Irak. Sesampainya ia di tempat di mana peristiwa akbar itu sedang terjadi, dan setelah menyaksikan sendiri tanda kekuasaan Allah tersebut, dia langsung memegang kedua tangan sang mufti dengan eratnya sambil berkata, "Bukti apa lagi yang harus dicari bahwa Islam itu benar? Aku sekarang juga akan masuk Islam dan tolong ajari aku tentang Islam." Di hadapan ribuan orang yang sedang menyaksikan dirinya, dokter dari Jerman itu menyatakan keislamannya. Dan seketika itu juga banyak orang lainnya yang beragama Kristen, bahkan Yahudi turut juga menyatakan diri sebagai Muslim, karena mereka telah melihat bukti yang sangat nyata dipampangkan di depan mereka. Ini bukan yang pertama dan terakhir. Masih banyak lagi setelah itu kaum Nasrani dan Yahudi serta dari agama lain yang berbondong-bondong masuk Islam karena telah menyaksikan atau mendengar kejadian aneh dan menakjubkan ini. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.